Hai Ananda semua, Assalamualaikum. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teks deskripsi. Yang kemarin kita membahas mengenai menelaah struktur teks deskripsi. Sekarang kita lanjutkan pada indikator yang kedua, yaitu menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, setelah Ananda mempelajari unsur kebahasaan teks deskripsi, diharapkan Ananda mampu menelaah teks deskripsi melalui kebahasaannya. Apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan teks deskripsi yang telah ditentukan. Nah, unsur kebahasaan teks deskripsi dibagi menjadi 9 macam. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan ini telah kita bahas juga pada pertemuan pertama, yaitu kita ulang kembali ya. Kalimat perincian itu kalimat yang berupa uraian yang berisi bagian yang lebih kecil. Contohnya, ayahku orang yang sabar. Nah, perincian dari kata sabar itu, contohnya, beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayahnya menggeleng sambil berkata lirih. Nah, yang kedua, menggeleng sambil berkata lirih, rinciannya untuk membujuknya. Nah, yang kedua, penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Nah, penggunaan kalimat dengan menggunakan cerapan panca indera ini maksudnya suatu kalimat yang diperoleh dari cerapan atau diterima atau ditanggapinya dengan indera, yaitu ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Contohnya saja, air jernih dengan buih-buih kecil. Nah, itu menggunakan indera penglihatan. Debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, itu menggunakan indera pendengaran. Udara sangat terasa segar. Nah, itu menggunakan indera perasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga, menggunakan kata dengan kata dasar konsonan KPTS. Kata dasar merupakan kata yang belum mendapatkan imbuhan. Nah, KPTS ini merupakan kata kerja yang berawalan KPTS menjadi lebur atau hilang ketika mendapatkan imbuhan me, men, meng, menge, menye, menye. Nah, contohnya saja, yaitu konsonan K. Contoh katanya, kipas menjadi mengipas kalau kita tambahkan imbuhan me. Ayahku sedang mengipas badannya yang kepanasan. Nah, di sini kipas kita beri imbuhan me, jadilah mengipas. Jadi di situ ada tambahan meng, ng. Berarti dia tidak luluh. Yang kedua, pesona. Kata kerjanya kita tambahkan imbuhan men, jadilah dia men pesona. Nah, huruf P di sini luluh menjadi M. Contohnya saja, pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Nah, huruf P-nya di sini luluh atau hilang, diganti dengan huruf M. Itu menurut kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, yang ketiga, T. Contoh katanya, telan
kita beri imbuhan men, jadilah dia menelan. Nah, huruf T di sana luluh atau hilang menjadi huruf N. Contoh kalimatnya, derasnya bunyi ombak seakan menelan pantai yang ada di situ. Nah, yang keempat huruf S. Contoh katanya sapu menjadi menyapu. Kita tambahkan imbuhan men Y. Jadilah dia menyapu. Huruf yang luluh itu huruf S diganti menjadi huruf men Y atau imbuhan men Y. Contoh kalimatnya, ibuku sedang menyapu halaman rumahnya. Nah, yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim itu sendiri adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki makna atau arti yang sama atau hampir mirip. Contohnya, senang sinonimnya bahagia. Antara kata senang dan bahagia katanya berbeda namun artinya sama. Sedih sinonimnya duka, indah sinonimnya permai, heran sinonimnya kagum dan lain-lain. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan merupakan kata secara susunan kalimat terletak di depan kata benda, kata sifat, kata keterangan. Jika menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya, seperti kata di, ke, dari, dan pada. Contohnya saja, di Batam. Nah, ini penyebutan nama geografis, jadi Batamnya huruf awalnya huruf kapital atau huruf besar. Penulisannya juga dipisah, di Batam. Kemudian menunjukkan arah, di belakang. Penulisannya juga dipisah, tetapi dia tidak menggunakan huruf kapital karena dia tidak menunjukkan penyebutan nama. Kemudian ke sekolah, ke seluruh tubuh. Nah, penulisannya juga dipisah. Rendang berasal dari Padang. Nah, kata dari di sini penulisannya juga dipisah karena dia menunjukkan keterangan tempat. Air mata menetes dari kedua matanya. Pada saat suasana sepi, saya berencana pada akhir pekan. Nah, kata pada di sana juga dipisah dengan kata yang lain atau kata depannya. Nah, yang keenam, penggunaan kata khusus. Nah, kemarin juga pernah dibahas, yaitu pada pertemuan pertama. Anda pasti masih ingat ya. Kata khusus itu merupakan kata yang memiliki makna atau arti lebih sempit. Sedangkan kata umum, kata yang memiliki makna yang lebih luas. Contoh kata umumnya melihat. Nah, kata khususnya pasti melirik, melototi, menengok, mengintip, dan lain-lain. Maknanya lebih sempit dari kata umum, lebih khusus. Yang ketujuh, mendaftar kalimat bermajas. Nah, majas di sini sama dengan gaya bahasa. Pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam bahasa tertentu untuk memperoleh karya sastra semakin hidup dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis, digunakanlah gaya bahasa atau majas. Nah, di dalam teks deskripsi, majas yang sering muncul atau yang sering digunakan yaitu ada 4. Yang pertama, majas personifikasi. Nah, artinya
personifikasi di sini seolah-olah benda mati seperti melakukan perbuatan atau tindakan seperti benda hidup. Contohnya, gunung kerinci memuntahkan isi perutnya sepanjang hari. Nah, memuntahkan di sini itu hanya dipakai oleh makhluk hidup, bukan benda mati. Nah, dikatakanlah dia majas personifikasi atau perbandingan. Pohon kelapa berbisik-bisik tertiup angin sakit. Nah, berbisik-bisik di sini juga dilakukan oleh benda hidup atau manusia, tidak dilakukan oleh benda mati. Yang kedua, majas hiperbola. Hiperbola di sini maksudnya penggambaran secara berlebih-lebihan atau dilebih-lebihkan. Contoh kalimatnya, pekerjaan ini benar-benar membuatku harus memeras otak. Nah, kata yang berlebihan di sana yaitu memeras otak. Menjelang hari raya, harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Nah, hiperbolanya di sana gaya bahasanya yaitu melambung tinggi. Yang ketiga, majas litotes. Litotes di sini maksudnya gaya bahasa yang bertujuan untuk merendahkan diri atau derajat terhadap lawan bicara. Contohnya, ayahku bekerja dengan menggunakan mobil biasa, padahal dia sebenarnya menggunakan mobil mewah. Yang keempat, majas metafora. Nah, metafora di sini maksudnya gaya bahasa kiasan dan perumpamaan, bukan arti yang sebenarnya. Contohnya, Aisyah seorang santriwati bintang kelas. Nah, metafora di sini itu kata bintang kelas. Dia merupakan santriwati yang hebat atau pintar di kelasnya. Gudang ilmu terletak pada perpustakaan. Nah, maksud di sini gudang ilmunya yaitu berbagai macam buku pengetahuan. Nah, yang kedelapan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Contohnya, unik variasi katanya bisa khas, bisa istimewa. Indah variasi katanya elok, permai, molek, dan lain-lain. Yang kesembilan, penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks deskripsi. Nah, pada teks deskripsi juga diperhatikan huruf kapitalnya, bagaimana tanda komanya, penggunaan tanda koma, bagaimana penggunaan tanda titik. Tanda koma digunakan untuk kalimat perincian, sedangkan huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama diri dan nama geografis. Tanda titik digunakan di akhir kalimat. Contoh, ukiran Jepara. Nah, Jepara di sini penyebutan kata tempat, maka huruf awalnya huruf kapital. Selat Lombok. Nah, itu penyebutan nama geografis, maka huruf awalnya huruf kapital kedua-duanya. Untuk tanda koma yaitu bisa digunakan pada kalimat perincian, misalnya akar, batang, dan daun merupakan bagian tumbuhan. Saya suka membaca Al-Quran. Nah, itu merupakan satu buah kalimat, maka di akhir katanya digunakan tanda titik.
Cukup sekian Ustazah jelaskan. Ustazah harap ananda semua dapat memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.